Walau terbatas pada sistem operasi Windows, ini sudah saya siapkan aplikasi demo visualisasi algoritma pencarian biner. Ini kalau dibuka, tampilan aplikasinya seperti ini. Ya, karena terbatas layarnya, saya hanya membatasi himpunan data yang terurut itu nanti hanya 9 elemen. Ini saya pikir sudah cukup untuk menggambarkan seperti apa proses pencarian biner itu. Ini bisa diisi secara manual, tapi harus urut ya. Tapi juga bisa secara acak. Nah, ini acak tetapi nanti dia urut sendiri. Nah, seperti itu. Ini juga, pokoknya acak ini. Kemudian data yang dicari itu sebagai X. Ini bisa diacak juga. Kemudian kita bisa milih apakah X-nya ada di situ atau tidak. Ini dengan memberi cek. Jadi kalau ada di situ pasti nanti ketemu gitu kan. Nah, ini acak, tapi di antara data-data yang ada di situ. Tapi kalau ini dihilangkan, maka acaknya ada di luar data-data itu. Terus ini ada pengatur seberapa lambat atau cepat delay-nya kalau kita ingin mengamati proses pencarian biner itu dengan membandingkan visualisasi prosesnya dengan algoritmanya. Sehingga kita bisa belajar dengan mudah. Kemudian di sini ada tombol untuk run, terus di sini untuk mereset. Ini kalau sedang berjalan tuh dia bisa kita pause, bisa kita hentikan, bisa kita reset kembali lagi dari awal. Ini kalau keluar ya otomatis. Ini adalah algoritmanya. Kemudian yang di sana ini ya, yang abu-abu ini adalah komentarnya, keterangannya. Langsung saja dicoba ya, seperti apa. Ini kita simulasikan proses mencari data yang tidak ada. Ini kan tidak ada. Kita sudah tahu ya, karena ini datanya sedikit, 80 nggak ada. Tapi prosesnya untuk pencarian biner ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada batas awal, batas akhir, yang di sini saya beri nama batas kiri sama kanan. Kemudian dicari tengah-tengahnya. Nah, data yang dicari dibandingkan dengan tengah-tengahnya gitu. Dan itu diawali juga dengan memberi nilai ketemu sama dengan false. Status pencariannya. Ya, karena belum dimulai, maka belum ketemu, atau tidak ketemu, atau ketemunya false. Jadi nanti proses pencariannya itu akan terjadi selama tidak ketemu. Dan si kiri itu kurang dari sama dengan kanan. Jadi ini bukan panah ke kiri, tapi kurang dari sama dengan. Menggunakan notepad susah untuk membuat kurang dari sama dengan ya. Ya, ini kalau sudah overlap, kirinya malah ada di kanan, ya kan? Kiri itu kan harusnya ya di kirinya kanan. Tapi kalau sudah seperti ini, ya ini sudah nggak pas. Masa kirinya mah jadi kanan, kanan jadi kiri. Maka loopingnya berhenti. Nah, kenapa kiri bisa bergeser, kanan bisa bergeser? Itu untuk mengabaikan bagian data yang tidak perlu diperhatikan lagi. Nah, ingat, dulu kita pernah belajar computational thinking. Di situ ada pilar computational thinking yang disebut dengan abstraksi. Bagian-bagian yang tidak perlu di-skip, diabaikan. Demikian juga dalam pencarian biner. Kita mulai aja ya, biar lebih jelas. Kita run. Nah, kita pause, misalkan. Nah, ini ada kiri, ada kanan. Nah, ini kiri, kanan. Kirinya satu, kanannya banyak. Belum ketemu. Ini siap-siap untuk looping. Selama belum ketemu dan kiri masih kurang dari sama dengan kanan. Kita cari tengah-tengahnya ini. Tengah-tengah sama dengan kiri ditambah kanan dibagi 2. Jadi ini keterangannya selama X belum ditemukan dan kiri masih kurang dari atau sama dengan kanan. Looping gitu kan. Lanjut. Nah, tuh cepat sekali. Ya, nanti ini bisa kita perlambat. Nah, yang dicari 80 dibandingkan dengan data tengah-tengahnya 39. Disinilah proses abstraksinya itu. Kenapa? Karena sudah tahu 80 ini kan lebih dari 39. Sehingga yang di sana itu nggak ada gunanya. Masih diperhatikan lagi. Ini bisa di skip. Sehingga yang diperhatikan yang kanannya ini saja. Alias kirinya sekarang akan pindah ke sana.
ya ke sini, ke tengah-tengah ditambah 1. Ini jadi kiri sekarang. Jadi kirinya diupdate. Update-nya itu ada di sini ya kan. Jika yang dicari kurang dari atau sama dengan kurang dari, nggak ada sama dengannya ya, kurang dari data tengah-tengah, maka yang kanan yang diabaikan, alias tengahnya ini nanti akan dijadikan panduan untuk menggeser kanan gitu kan. Jadi kanannya itu sama dengan tengah min 1. Tapi jika sebaliknya, kalau ada data yang dicari dia lebih dari data tengahnya, lebih dari ya, maka kirinya yang dipindah di tengah plus 1. Jadi update-nya seperti ini. Kalau yang dipindah itu kanan, berarti kanan akan menempati tengah min 1. Sebelah kirinya tengah. Tapi kalau yang diupdate itu kiri, maka kirinya ada di tengah plus 1. Ini update-nya. Jadi untuk kasus ini 80, berarti dia ada di kanannya. Karena di kanannya berarti yang diupdate adalah kirinya. Kita resume. Ya, pindah di sini, ini jadi diabaikan. Tuh cepat sekali ya. Ya, karena proses berikutnya sama dengan proses yang tadi. Sama dengan yang tadi saya jelaskan di slide. Jadi karena tidak ditemukan, maka posisinya sama dengan 0. Jika ditemukan, nanti posisinya pasti di tengah yang sedang dipegang. Karena tengahnya diupdate terus juga gitu. Tengahnya itu antara kiri dan kanan. Tapi kalau nanti kiri dan kanan bertemu dan itu menjadi tengah, datanya ada di tengah-tengah. Ya pas, dia sebagai posisi di mana data itu ditemukan. Nah kalau ingin lambat, ini kita reset. Kemudian kita perlambat di sini misalnya. Nanti kita bisa amati pelan-pelan. Ganti ya, ini bilangannya kita acak yang ketemu misalnya. Nah 4, sini ya. Run. Oke, nah agak lambat, bisa diperhatikan kiri sama kanannya, terus mencari tengah-tengahnya, ya tengah-tengah, bandingkan dengan tengah-tengahnya datanya, oh dia ada di kanannya gitu kan, jadi kirinya ini diupdate di sini, ya kan, cari tengah-tengahnya lagi 67, dibandingkan, ternyata dia kurang dari yang di kanannya ini diabaikan, terus di kirinya, nah sudah ketemu, kanan sama kiri ketemu, tengah-tengahnya ya dia sendiri, akhirnya ketemu, jadi posisi sama dengan tengah. Ya, prosesnya hanya seperti itu. Ini kita bisa belajar sendiri, Anda bisa belajar sendiri dengan menjalankan aplikasi ini sesuai dengan karakter data yang kita inginkan. Kita acak datanya bisa, kita acak X-nya bisa, kita pilih yang ada di sana bisa, kita pilih yang ada di luarnya juga bisa. Semoga aplikasi ini membawa manfaat untuk memudahkan pemahaman terhadap algoritma pencarian biner. Cukup sekian pembahasan kita mengenai algoritma pencarian biner. Terima kasih atas perhatiannya.